Nah, hari ini saya akan bicara tentang satu topik lanjut dari seri pengajaran, bisakah orang percaya kehilangan keselamatan? Bisakah orang percaya, orang yang sudah lahir baru maksudnya, bukan orang yang sekedar duduk di gereja, orang yang lahir baru kehilangan keselamatan. Kenapa ini penting, saudara? Karena ini pondasi dari apa yang kita percayai. Karena kita akan bergerak dari apa yang kita percayai, saudara. Manusia itu bergerak dari apa yang dia percayai. Apa yang kita lakukan itu karena apa yang kita percayai tentang Tuhan, saudara. Ya, makanya setiap hari kita datang ke gereja itu kita harus mengalami metanoia. Metanoia itu pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu bukan sekedar nangis-nangis, ya kan? Tumbang-tumbang. Itu tidak ada yang salah. Itu bagus. Kita juga dikasih perasaan sama Tuhan untuk bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi pertobatan atau metanoia, meta itu berubah, noia itu nous, pikiran. Setiap kali saudara datang ke gereja, minta Tuhan, aku ngalami metanoia. Metanoia, perubahan cara berpikirku. Setiap hari, semakin hari, aku lebih lagi mengenal siapa dia. Amin, saudara? Karena hidup kita ditentukan, apa yang kita putuskan dalam hidup ini. Dari apa yang kita percayai tentang Tuhan dalam hidup ini. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Dan karena kehendaknya, ini siapa, saudara? Bapa. Ya, kalau kita baca firman Tuhan kita harus mesti teliti, saudara. Dan karena kehendak Bapa inilah kita telah dikuduskan. Kata telah itu sudah terjadi atau akan terjadi. Berarti kita sudah dikuduskan satu kali untuk, saudara tahu bagaimana Tuhan menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Caranya bagaimana, saudara? Kapan itu, saudara? Waktu dia di atas kayu salib. Saya mau tanya sama saudara sekarang, waktu di atas kayu salib itu kapan? 2000 tahun yang lalu. Ada yang umurnya udah 2000 tahun? Bagaimana caranya Tuhan hapuskan dosa kita? Kita belum lahir, kita belum ada. Saudara tahu, Tuhan itu adalah Tuhan di luar waktu. Kita ini orang yang ada di dalam waktu. Kita tidak bisa keluar dari waktu, karena waktu itu lebih ada daripada kita. Tapi Tuhan itu Tuhan Alfa dan Omega. Dia pencipta waktu. Bagi dia, awal dan akhir dia tahu semua, saudara. Saudara tahu kabar baiknya apa? Menurut saudara kira-kira Tuhan tahu masa depan saudara tidak? Tuhan tahu 1 hari ke depan hidup saudara tahu? Tuhan tahu 10 tahun ke depan hidup saudara tahu? Kalau dia tahu hidup saudara, kira-kira apa yang dia tahu tentang hidup saudara? Semuanya, betul? Keberhasilan kita, kegagalan kita, masalah kita, situasi kita. Kalau saudara tahu seperti itu, bahwa tidak ada yang mengejutkan Tuhan di masa depan saudara. Tidak ada satupun peristiwa yang Tuhan buat Tuhan terkejut untuk sesuatu yang ada di depan saudara. Masalah saudara, jangan saudara pikir bahwa kita ini punya masalah baru kita berdoa, Tuhan sibuk di sorga. Aduh, ini anak bikin masalah lagi. Bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya dia? Kita mesti pusing cari. Tidak, saudara. Cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Dia awal, dia akhir. Bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, kira-kira dia sudah tahu tidak Adam akan jatuh. Dia bukan bingung cari solusi setelah masalah. Tapi dia sudah menyediakan solusi sebelum masalah itu terjadi. Amin, saudara. Waktu kita tahu seperti ini, ada sebuah ketenangan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Aku tidak tahu apa yang ada di depan, tapi Tuhan tahu apa yang ada di depan. Dan kalau Tuhan tahu apa yang ada di depan, aku mau percaya bahwa aku punya Tuhan yang setia. Amin, saudara. Amin, saudara. Dia tahu pergumulan hidup saudara. Dia tahu segala situasi saudara. Dia tahu kegagalan saudara. Dan bagaimana dia hapus dosa kita. 2000 tahun yang lalu, waktu dia naik di atas kayu salib, dia sudah lihat hidup saudara hari ini. Dia sudah lihat masa depan saudara. Dia sudah lihat secara detail semua kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dan semua dosa dan kegagalan kita itu diambil oleh Tuhan. Dipakukannya di atas kayu salib bersama-sama dengan kematiannya. Amin, saudara. Itulah yang menjelaskan bagaimana dia satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita tidak dikuduskan itu berkali-kali. Satu kali untuk selama-lamanya.
Kita tidak hari ini kudus, besok kudus. Terus kemudian lusa lagi kudus, dikuduskan lagi. Tidak saudara. Tuhan bilang engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Bukan oleh perbuatan kita. Bukan oleh kebaikan kita. Tapi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin saudara. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus, nah saudara perhatikan, ia ini siapa? Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk apa? Selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara, kenapa Yesus duduk? Ini hanya sebuah gambaran. Yesus tidak sungguh-sungguh di surga. Duduk terus, bukan saudara. Ini sebuah gambaran bahwa pekerjaan Yesus untuk menebus dan menyelamatkan, memastikan keselamatan saudara sudah selesai. Amin saudara. Sehingga apa? Dia duduk. Imam dalam perjanjian lama tidak pernah duduk. Karena apa? Di bait Allah tidak ada kursi. Karena apa? Karena pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Mereka tiap tahun harus mempersembahkan korban, harus mempersembahkan korban. Karena tidak pernah bisa menghapus dosa. Tapi Yesus waktu dia mati, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyelesaikan itu satu kali untuk selamanya. Memberikan kita sebuah kepastian bahwa keselamatan yang diberikan buat kita itu sudah selesai. Amin saudara. Amin. Di mana sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumbuhan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Ia telah menyempurnakan siapa saudara? Mereka yang ia kuduskan. Saya tanya, siapa yang dikuduskan oleh Tuhan? Dia bukan cuma menguduskan, dia juga menyempurnakan. Dan bukan akan. Sudah. Jadi roh saudara hari ini sudah sempurna. Amin saudara. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah atau pemberian Allah secara cuma-cuma ialah apa? Hidup kekal itu apa sih hidup kekal? Yang pertama, hidup kekal itu adalah saudara memiliki persekutuan dengan Bapa. Jadi hidup kekal itu bukan hanya sekedar hidup selama-lamanya. Tapi hidup yang memiliki hubungan dengan Bapa. Saudara detik saudara lahir baru, saudara punya hubungan dengan Bapa di sorga. Saudara bisa panggil dia, ya Abah, ya Bapa. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan umatnya panggil Tuhannya sebagai Bapa. Tapi kita saudara, kita punya privilege, kita punya kehormatan. Kita boleh panggil dia, ya Abah, ya Bapa. Saudara punya persekutuan dengan Bapa. Amin saudara, saya bisa panggil dia. Tapi hidup kekal itu bukan sekedar itu. Tapi juga hidup yang selama-lamanya tidak bisa mati. Karunia Allah, pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam, artinya apa? Kalau saudara terima Yesus, saudara punya hidup kekal. Saudara punya hidup yang hidupnya Yesus untuk selama-lamanya. Amin saudara. Artinya bukan hidup sementara, bukan sekedar aduh nanti kalau saya berdosa hidup kekal hilang. Kemudian saya bertobat masuk lagi hidup kekal. Bukan seperti itu hidup sementara. Tapi hidup kekal itu betul-betul kekal karena dia kasih dan dia tidak pernah ambil kembali hidup kekal itu. Amin saudara. Ibrani 9 ayat 12, dan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan bawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa apa? Darahnya sendiri. Jadi saudara tahu waktu Yesus mati ya, dia naik ke surga, dia bawa darahnya. Itu gambaran yang ada di Israel pada waktu itu. Mereka punya itu bait Allah. Bait Allah itu ada halaman luar, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan imam besar itu hanya 1 tahun 1 kali boleh masuk ke ruang maha kudus bawa darah. Untuk apa? Untuk mendamaikan yang pertama dirinya dan yang kedua mendamaikan umat Israel. Ya, tapi ini cuma gambaran, cuma bayangan dari apa yang digenapi oleh Yesus. Dan firman Tuhan katakan waktu Yesus mati, dia naik ke sorga, dia bawa darahnya sendiri. Dan waktu dia bawa darahnya itu apa saudara? Yang pertama dia usir setan dari sorga. Dia usir iblis dari sorga. Saudara tahu hari ini iblis itu tidak punya akses untuk mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Ya, beda dengan Ayub. Jadi jangan dicamakan diri saudara dengan Ayub.
Ayub itu iblis punya akses naik ke sorga. Dia bisa dialog dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Tapi hari ini saudara, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa karena telah dilemparkannya para pendakwa kita dari mana? Dari sorga. Kapan itu? Waktu Yesus naik, darah dicurahkan. Tapi bukan cuma itu saudara, firman Tuhan bilang gitu. Dan dengan itu ia telah mendapat apa? Saya akan jelaskan ini, bahasa Inggrisnya coba tampilkan. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. Katakan eternal redemption. Maksudnya apa? Eternal itu kekal, redemption itu penebusan. Waktu dia bawa darahnya, dia lakukan penebusan kekal. Jadi penebusan itu apa? Penebusan itu saudara sudah dibeli. Ya, kalau ditebus itu artinya dibeli. Ya, hidup saudara ini hari ini dibeli sama Tuhan. Engkau sudah ditebus untuk berapa lama? Bukan sementara. Kekal itu artinya apa? Selama-lamanya. Saudara dan saya hari ini udah ditebus sama Tuhan, dibeli sama Tuhan. Tadinya kita ini milik kegelapan. Kita tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang bisa buat kita keluar. Kita tidak mampu keluar. Makanya datang seorang penebus. Penebus itu punya uang yang banyak, tapi dia bukan tebus dengan uang. Dia tebus dengan dirinya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Saudara sudah dibeli lunas. Saudara sudah ditebus. Makanya kita tidak punya hak atas diri kita sendiri. Minggu lalu kita belajar itu. Kalau kita sadar kita ditebus sama Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita adalah punya Tuhan. Amin saudara. Masalah kita punya Tuhan. Pergumulan kita punya Tuhan. Dan bukan dia tebus kita sementara. Tapi penebusan kekal, katakan kekal. Jadi kita milik Tuhan berapa lama? Selama-lamanya. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya sekali lagi. And having been perfected, setelah disempurnakan, apa yang disempurnakan? Bukan Yesusnya yang disempurnakan, dia udah sempurna. Tapi karyanya menjadi sempurna. Ya, karya Kristus menjadi sempurna itu apa? Ketika dia di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. And having been perfected, he became, setelah karyanya sempurna, dia menjadi pokok atau sebagai kepala dari eternal salvation atau keselamatan kekal. Katakan keselamatan kekal. Keselamatan kita bukan sementara, keselamatan kita adalah kekal. Bagi siapa? Bagi semua yang taat kepada dia. Nah, kata taat ini apa saudara? Di dalam perjanjian baru, ketaatan kita bukan ketaatan dalam melakukan. Ketaatan kita adalah ketaatan untuk mempercayai. Katakan taat untuk percaya. Ya, saya akan tunjukkan ayat berikutnya di ini. Ketaatan kita dalam perjanjian baru itu bukan ketaatan untuk melakukan. Di dalam perjanjian lama, ketaatan itu kalau engkau lakukan, engkau dibenarkan. Tapi dalam perjanjian baru, kalau engkau percaya, engkau dibenarkan. Ketaatan kita adalah ketaatan untuk percaya. Saudara lihat ini. Barang siapa percaya kepada anak. Anak ini siapa? Yesus. Ia beroleh hidup yang, tetapi barang siapa tidak, berarti tidak taat itu tidak apa? Tidak percaya. Barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi satu-satunya kita peroleh hidup kekal bukan dengan ketaatan kita untuk melakukan sesuatu, tapi ketaatan kita untuk mempercayai Yesus dan karyanya dalam hidup ini. Amin saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa apa? Percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, katakan pasti, pasti tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari. Seorang pun itu artinya apa? Termasuk siapa? Termasuk diri kita. Betul?
Kalau kita bisa membuat kita kehilangan oleh karena perbuatan kita, berarti Tuhan Yesus bohong dong. Ini siapa yang bicara nih? Tuhan Yesus. Ini ayat yang sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam, saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ayat berikutnya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan aku dan Bapa adalah. Nah, ini saya gambarkan. Ini contoh saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Kita disimpan di tangan Yesus. Kita dipegang oleh Yesus. Ada yang bisa rebut kita dari tangan Yesus? Tapi itu pun tidak cukup. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, Bapa pegang tangan. Jadi Yesus pegang, Bapa juga pegang. Kira-kira kita aman tidak, saudara? Ada yang bisa buka? Ada yang bisa buka? Ada yang bisa ambil, saudara? Firman Tuhan berkata, kita aman dalam tangan Tuhan. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saya diingatkan Tuhan bahwa seringkali tangan kita bisa lemah untuk pegang tangan Tuhan. Seberbaik tangan kita bisa capek. Kita bisa lelah ikut Tuhan. Pernah saudara mengalami kelelahan? Pernah saudara mengalami capek, stagnasi, saudara sepertinya burn out. Saudara sepertinya udah capek Tuhan, aku tidak mampu lagi untuk mempercayai Engkau. Aku tidak mampu lagi untuk, aku kayaknya udah males. Pernah seperti itu saudara? Itu seperti tangan kita mulai lepaskan tangan Tuhan. Tapi tahukah saudara? Tangan kita boleh lepaskan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Dan kekuatan kita menjalani hidup ini, kekuatan saudara dan saya menjalani hidup ini, bukan tergantung kekuatan tangan kita pegang tangan Tuhan. Tapi kekuatan tangan Tuhan pegang tangan kita. Sama seperti seorang anak mau menyeberang jalan. Dia bisa saja mau lari dari orang tuanya. Dia mungkin tangannya bisa lepas. Tapi orang tuanya akan pegang tangannya. Dan orang tuanya akan bawa dia sampai ke seberang. Itulah janji Tuhan buat kita. Tangan kita bisa capek, tapi tangan Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah menyerah untuk memegang hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kau merasa lelah, kalau hari ini kau merasa capek, rest, percaya. Ada seorang pribadi yang tidak pernah lelah mencintai hidup saudara. Ada seorang pribadi yang tidak pernah lelah memegang tangan saudara. Firman Tuhan katakan dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin saudara. Nah, Yohanes 14 ayat 16, ini Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Namanya siapa? Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Sampai saya hidup benar, dia menyertai saya. Kalau saya gagal, dia tinggalkan saya. Apakah seperti itu saudara? Firman Tuhan bilang buat kita, apa kepastiannya? Dia tidak pernah tinggalkan saudara untuk selama-lamanya. Amin saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan dia tidak akan tinggalkan saudara. Bukan karena kita selalu baik. Ingat, dia udah tahu kegagalan kita. Dia udah tahu semua hidup kita. Dan dia berkata, aku mencintaimu. Aku menyertai engkau. Saudara, ini satu kekuatan yang sangat luar biasa. Yang sedikit kita butuhkan saudara. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ini Bapa, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk. Jadi Roh Kudus itu sebagai apa? Jaminan. Ya. Kalau dia kasih jaminan, itu artinya apa? Dia pasti akan datang kembali. Betul? Ya, kalau dia kasih kita jaminan, ya, kalau orang mau apa, mesti kasih DP. Jaminannya apa kamu kembali? Ya harus kasih sesuatu. Dan Tuhan itu kasih kita sebuah jaminan. Jaminan itu bukan sesuatu, tapi jaminan adalah pribadinya sendiri, Roh Kudus. Dan saudara tahu, waktu kita lahir baru, roh kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1:13. Di dalam dia, kamu juga
Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia ini siapa? Kristus. Kamu juga, diulangi lagi, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu meterai buat kita. Itu adalah jaminan. Dan saudara tahu, di dalam roh saudara hari ini, 3 pribadi itu tinggal. Amin saudara. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa itu hidup kekal, saudara. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, kata Paulus, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu yang aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari. Saudara tahu? Firman Tuhan berkata, Paulus percaya bahwa Tuhan itu yang memulai. Dia kasih sesuatu yang baik. Dia juga berkuasa untuk memelihara, menjaga. Apa yang dijaga? Apa yang telah dipercayakan, hidup yang kekal itu tadi saudara. Kepada Paulus hingga kepada apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa? Hari kedatangan Tuhan. Dengan kata lain Paulus berkata, sejak dia lahir baru, sejak dia menerima hidup yang kekal. Makanya kekristenan itu, hidup kekal itu bukan soal nanti kita mati. Hidup kekal itu dimulai ketika engkau percaya. Kalau mati itu upah. Aku telah mengakhiri pertandingan, itu bicara tentang upah. Jadi kekristenan sebenarnya orang menerima keselamatan itu bukan nanti waktu dia mati. Tapi waktu dia terima Yesus sudah. Dan Paulus berkata, aku percaya bahwa Tuhan, Dia sanggup memelihara apa yang Dia percayakan padaku hidup kekal itu. Sampai kedatangan yang kedua kali. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menjaga hidup saudara. Amin. Firman Tuhan katakan Filipi 1 ayat 6. Dia yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia juga yang menyertai kita. Bahkan Dia juga yang akan mengakhirinya bersama dengan kita. Kalau saudara punya keinginan yang baik, itu bukan dari saudara, itu dari Tuhan. Kalau saudara bisa lakukan yang baik, itu juga atas kekuatan Tuhan. Dan waktu saudara bisa lakukan itu, Tuhan kasih upah. Ingat ini upah, ya. Ini bukan keselamatan, ini upah. Itu juga karena Dia yang menyertai hidup saudara. Amin saudara. Saudara tahu bedanya upah dengan anugerah. Kalau anugerah tidak perlu diusahakan. Keselamatan itu anugerah. Tapi upah saudara mesti kerjakan. Tapi waktu saudara kerjakan itu pula, itu atas anugerah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, amin. Amin saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu jadi takut lagi. Saudara tahu Tuhan tidak mau kita ikut Tuhan itu karena takut saudara. Kalau saudara ikut Tuhan karena takut, takut tidak diberkati, takut masuk neraka, takut dihukum. Orang yang digerakkan oleh karena takut, kasihnya tidak sempurna. Tuhan tidak mau kita ikut Tuhan karena takut. Kalau takut masuk neraka, kalau neraka tidak ada bagaimana? Berarti kita tidak takut Tuhan dong, kita tidak mengasihi Tuhan dong. Kalau takut tidak diberkati, waduh, kalau berkatnya tidak ada bagaimana? Berarti kita tidak mengasihi Tuhan dong. Berarti ada sesuatu yang mengalihkan pandangan kita. Kalau kita digerakkan karena takut, itu berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang, hari ini kamu ikut aku, bukan untuk dapatkan sesuatu. Kalau orang perjanjian lama ikut Tuhan karena takut tidak diberkati, takut ditinggalkan Tuhan, takut tidak disayang Tuhan. Hari ini kita orang-orang perjanjian baru, Tuhan kasih semua itu terlebih dahulu. Tuhan kasih semua itu. Berkatnya dia udah kasih, sehingga apa? Waktu engkau ikut Tuhan, engkau tahu, engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan bukan karena takut ditinggalkan, tidak dikasihi, masuk neraka, atau segala sesuatu yang lain. Tapi karena engkau sungguh-sungguh mengalami cintanya Dia dalam hidup saudara. Amin saudara.
Lihat, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, apa bedanya anak dengan hamba? Anak itu dilahirkan, hamba itu lain saudara. Kalau anak saudara, ya tidak perlu berusaha jadi anak. Ada pengajaran yang berkata kita harus membuktikan kita anak. Saudara perlu buktikan bahwa saudara adalah anak. Saudara lahir di sebuah keluarga, kira-kira saudara jadi anak atau saudara akan berusaha jadi anak? Anak itu tidak pernah berusaha jadi anak. Dia lahir, dia anak saudara. Betul? Anak itu lahir, dia tidak bisa dibatalkan kelahirannya. Bisa tidak saudara? Saudara sudah lahir, aduh saya tidak pengen lahir di keluarga ini, saya mau lahir di keluarga lain, saya masuk kembali ke kandungan ibu saya. Bisa tidak? Bisa tidak saudara? Tidak bisa saudara. Kalau saudara anak, firman Tuhan bilang apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara dapatkan warisan karena saudara berusaha dapat warisan? Tidak. Anak dapat warisan, hamba dapat upah. Betul? Anak dapat warisan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara tahu, kita dapat warisan itu bukan karena kita berusaha. Keselamatan itu warisan, tidak diusahakan. Tapi kalau upah, itu saudara mesti kerjakan. Upah itu saudara mesti lakukan, baru saudara dapat upah. Ya, keselamatan itu bukan upah. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu adalah satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara, waktu kita lahir baru, saudara kita disebut sebagai anggota tubuh. Artinya apa anggota tubuh Kristus? Artinya saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saudara suka tidak suka, saudara adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Saya mau tanya, kira-kira Kristus bisa potong anggota tubuhnya tidak? Kalau anggota tubuhnya kelihatan kurang bagus, dipotong tidak? Kalau dia pengen potong-potong, habis sudah. Dia tidak mungkin potong. 1 Korintus 12 ayat 12 bilang gini, ada anggota yang kurang bagus, itu justru diangkat. Maksudnya Tuhan bilang apa? Kalau hidupmu hari ini mungkin kelihatan kurang bagus, Tuhan tidak akan buang hidup saudara. Tapi Tuhan akan angkat hidup saudara. Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Amin saudara. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang pada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudara tahu kenapa imam besar? Di dalam perjanjian lama, imam besar itu mewakili orang Israel. Kalau imam besarnya benar, maka orang Israel itu diberkati. Jadi Tuhan itu memberkati orang Israel karena dia lihat siapa imam besarnya. Makanya imam besarnya harus benar. Nah, hari ini itu gambaran dari siapa imam besar kita hari ini, saudara. Yesus naik ke sorga, dikatakan dia adalah pengantara kita, dia adalah imam besar kita, dia yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Firman Tuhan berkata, Yesus ada noda, ada cacat, ada dosa tidak saudara? Yesus ada kelemahan tidak? Yesus sempurna. Karena Yesus sempurna, maka Bapa melihat hidup saudara hari ini sempurna atau tidak? Untuk berapa lama? Yesus bisa mati? Tidak bisa. Imam besar yang hari ini kita punya, dia ada untuk selama-lamanya. Kita ada orang dalam hari ini yang ada di sorga. Kita punya orang dalam yang hari ini mewakili kita untuk selama-lamanya di sorga. Itulah garansi buat kita. Itulah jaminan buat kita, saudara. Amin, saudara. Kalau Yesus bisa mati, saudara punya ketidakpastian. Waduh, orang dalam kita selesai, mesti cari orang dalam lain. Tidak, saudara. Orang dalam kita ada untuk selama-lamanya di sorga, mewakili saudara dan saya.
Tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan setelah itu untuk dosa umatnya. Sebab hal ini telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Dan pada zaman akhir menghapuskan dosa. Jadi waktu kedatangan pertama untuk menghapus dosa. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sudah itu dihakimi. Yesus mati dan dia menerima semua penghakiman kita. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, termasuk saudara dan saya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi waktu kedatangannya kedua kali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Jadi waktu kedatangan kedua kali bukan untuk menanggung dosa lagi, tapi memberikan keselamatan. Keselamatan apa? Tubuh. Kita akan punya keselamatan tubuh. Ini janji Tuhan buat kita, saudara. Mengapa Tuhan memberi kita kepastian dalam keselamatan? Yang pertama, agar tidak ada seorang pun dapat membanggakan dirinya, bisa mendapatkan atau mempertahankan keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Saudara tahu dosa yang paling besar itu dosa apa? Dosa kesombongan. Dosa kesombongan berkata, aku bisa mendapatkan perkenanan Tuhan oleh karena apa yang aku buat. Dan itu dosa pertama di Taman Eden, saudara. Dosa apa yang paling besar adalah dosa kebenaran diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau ada seorang pun yang bisa banggakan diri. Kalau kita bisa sampai, kita bisa ngalamin hidup yang kekal, kepastian untuk dapatkan keselamatan, itu bukan karena kita baik yang pertama. Dan kalau kita bisa mempertahankan itu juga, itu bukan karena kita baik juga, saudara. Baik untuk mendapatkan maupun untuk mempertahankan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang membanggakan dirinya. Ayatnya di mana? Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu apa, saudara? Sorong tangan dan itu iman, saudara. Karena kasih karunia, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi nanti kalau kita ketemu di sorga, saudara jangan bilang, pastor saya di sini karena saya tiap minggu tidak pernah absen pelayanan. Saya tiap hari puasa, ya. Saya tiap hari tidak pernah baca, tidak pernah lupa baca Alkitab. Saudara, kita bukan naik ke sorga karena itu, saudara. Kita naik ke sorga karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Dan kita hanya terima. Kita sorong tangan dan terima. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, sebagai kepastian bahwa Tuhan di pihak kita untuk, saudara, kalau saudara tidak punya kepastian akan keselamatan saudara, bagaimana saudara punya kepastian bahwa Tuhan selalu ada buat hidup saudara? Kalau saudara hari ini yakin saudara selamat, besok saudara tidak yakin saudara tidak selamat. Saudara tidak akan punya sebuah support system yang kuat dalam hidup saudara. Hari-hari ini kita butuh support system dalam hidup kita. Kalau dunia tidak bisa kasih kita support system, dunia dalam goncangan, saudara. Dunia dalam banyak ketidakpastian. Ada satu support system yang Tuhan ingin kita sadari, yaitu Dia selalu ada buat kita untuk selama-lamanya. Kenapa, saudara? Dia berikan kita sebuah kepastian supaya kita tahu bahwa Dia selalu ada buat kita. Kalau kita tahu Dia selalu ada buat kita, fokus kita bukan lagi apakah aku selamat tidak ya, apakah aku tidak selamat ya. Fokus kita bukan di situ lagi, saudara. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita menang atas peperangan setiap hari. Dalam pikiran kita, perasaan kita. Dan saya percaya itu peperangan yang sungguhnya. Bagaimana engkau mempercayai Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai upah dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak usah dibuat ragu lagi sama keselamatan. Yang saudara mesti pastikan adalah saudara selalu tahu bahwa Dia selalu ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, sebenarnya kita tahu bahwa hari ini Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tahun 2023 ada begitu banyak lawan yang ada di depan kita. Ada begitu banyak hal buruk yang sedang menanti. Tapi firman Tuhan berkata, jikalau Allah di pihak kita. Amin, saudara. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimana maka mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang berani gugat? Iblis tidak berani gugat. Siapakah yang akan menghukum mereka? Karena Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Bukankah ini yang ditakuti oleh manusia? Bukankah ini yang sedang terjadi di dunia? Bukankah ini yang sedang terjadi diramalkan yang akan terjadi di depan kita? Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Next. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin saudara. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat yang terakhir, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada di dalam. Haleluya. Amin saudara. Kalau saudara punya sebuah kepastian dalam keselamatan saudara, saudara akan bisa berkata seperti ini. Tahun 2003 mau jadi apa? Ada kegelapan, ada kesengsaraan, ada penganiayaan. Tidak ada yang bisa pisahkan kita daripada Tuhan. Amin saudara. Tidak ada apapun juga, siapapun juga. Tapi itu dimulai dari apa? Saudara menyadari backup Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana saudara sadar Tuhan membackup hidup saudara? Karena saudara percaya apa yang Dia katakan. Aku mengasihi engkau, aku tidak pernah tinggalkan hidupmu. Aku sudah menyelamatkanmu satu kali untuk selamanya. Amin saudara. Yang terakhir. Untuk mematahkan semua celah dakwaan iblis. Kenapa Tuhan berikan kita sebuah kepastian saudara? Pernah nonton sirkus yang orang dari akrobat dari sisi satu ke sisi lain? Saudara tahu waktu orang naik atraksi itu kira-kira bahaya tidak saudara? Tapi di bawahnya ada pengaman tidak? Ada jaring pengaman tidak? Ada. Saudara tahu fokus hidup saudara dan saya? Hari ini kenapa Tuhan kasih jaminan? Kalaupun saudara gagal, saudara tetap aman. Bukan supaya kita jatuh-jatuh terus saudara. Karena fokus hidup kita bukan sengaja menjatuhkan diri. Tapi fokus hidup kita pada upah yang menanti hidup kita. Amin saudara. Ada upah yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, untuk mematahkan semua celah dakwaan iblis. Saudara tahu iblis itu strateginya cuma satu dan untuk satu selama-lamanya. Strateginya apa saudara? Dia tidak bisa serang hidup saudara kalau dia tidak bisa buat saudara ragu sama Tuhan. Ya, kalau dia bisa buat saudara ragu sama kasih Tuhan, di situ ada celah yang terbuka. Dan celah itulah dia masuk untuk menyerang hidup saudara. Makanya Tuhan patahkan itu, celah itu. Saudara lihat di Taman Eden, bagaimana dia mencobai Adam dan Hawa. Tuhan itu kan tidak sungguh-sungguh baik sama kalian. Jangan percaya sama Tuhan lah. Jangan, Tuhan itu tidak sungguh-sungguh baik, kenapa kalian mesti taat sama Dia? Mereka dibuat ragu sama kasih Tuhan. Waktu mereka ragu, di situ dia bisa serang. Bahkan Yesus dicobai dengan cara yang sama. Yesus dibuat ragu sama Bapaknya, saudara. Jikalau engkau anak Allah, dihilangkan kata yang dikasih, saudara. Ya, dibuat. Saudara tahu, iblis itu cobaannya dari dulu sekarang dan selama-lamanya tetap sama, saudara. Makanya Tuhan tahu, Dia harus patahkan celah itu supaya kita tahu Dia tidak punya akses lagi untuk mendakwa hidup saudara hari ini di hadapan Bapa di sorga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah, ini lahir baru, bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia apa? Mengampuni. Berapa banyak dosa kita? Segala itu berapa banyak? Semua. Ya, sesudah Ia mengampuni semua dosa kita. Dengan cara apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan dipakukannya pada kayu salib. Saudara tahu? Ya, hutang kita sudah lunas.
Ini bukan hutang yang kita lakukan di dunia loh saudara ya. Kalau saudara punya hutang harus bayar ya. Jangan pakai ayat ini, hutang saya udah lunas. Saudara kalau saudara punya hutang harus bayar ya, tidak boleh tidak bayar. Kalau saudara tidak bayar, saudara akan merasa tidak tenang, betul? Makanya ini sebenarnya sama, kalau saudara merasa hutang saudara sama Tuhan belum beres, selalu ada yang tidak tenang. Makanya Tuhan mau patahkan ini dengan cara apa? Dia naik di atas kayu salib, surat hutang saudara semua itu, kegagalan saudara, semua pelanggaran saudara diambil sama Tuhan, dipakukannya di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara tidak usah lagi merasa bersalah untuk datang sama Tuhan, karena semua dosa kita sudah dihapuskan sama Tuhan. Amin saudara. Ayat yang terakhir, ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam apa? Kemenangannya atas. Saudara kalau tahu ayat ini, setiap kali iblis dakwa saudara, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tinggalkan hidupmu. Oh, Tuhan akan mencelakakan hidupmu. Tuhan tidak peduli sama hidupmu. Saudara tunjuk di atas kayu salib. Udah selesai tuh. Saudara tunjuk di atas kayu salib. Begitu saudara tunjuk di atas kayu salib, dia akan merasa tertuduh. Karena di atas kayu salib, dia dijadikan tontonan umum. Kekalahannya, Tuhan kalahkan dia di atas kayu salib, saudara. Amin. Peperangan kita di sini. Setiap hari dakwaan itu akan muncul. Dakwaan itu akan berkata, engkau tidak cukup baik untuk dikasihi sama Tuhan. Engkau tidak cukup baik untuk dicintai sama Tuhan. Tuhan tidak peduli sama hidupmu. Tuhan tidak sayang sama engkau. Setiap kali dakwaan itu masuk, engkau mesti ingat, engkau arahkan ke sini. Tidak, aku memang gagal, aku memang tidak baik. Aku tidak sempurna secara hidupku. Tapi aku tahu, Yesus sudah bayar itu buat aku. Amin saudara. Tunjuk ke atas ke arah kayu salib. Di kayu salib, dia dipermalukan saudara. Dan saudara tahu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyerang hidup saudara. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghabiskan hidup saudara. Karena hari ini kita punya pembela. Kita punya Tuhan yang menjadi jaminan buat hidup kita. Amin saudara.